sini saya akan menjelaskan materi bab 5 tentang menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di materi bab 5 ini ada 5 poin yang akan saya jelaskan di video ini. Oke, di poin pertama ada komitmen untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Komitmen untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI artinya setiap warga negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Bagaimana cara untuk menjaganya? Jika dilihat dari sensus penduduk 2020 sangatlah besar potensi yang ada di Indonesia. Hal ini jika dijaga dengan baik, setiap rakyat akan lebih sejahtera. Konteks penduduk ini dikenal dengan bonus demografi. Tentu, kita harus menjadi individu yang produktif agar Indonesia bisa meraih bonus tersebut. Nah, dalam hal ini, yang paling mudah kita lakukan adalah menjaga alam dan lingkungan alam. Nah, hal ini termasuk dalam komitmen level komunitas. Nah, yang kedua ada upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI. Artinya, kita hanya perlu menerapkan Pancasila, karena Pancasila merupakan landasan untuk membangun dan mendekatkan wujud cita-cita bangsa. Tapi bagaimana sih caranya? Tentunya dengan cara memperfungsikan dengan baik seluruh sumber daya alam yang ada di dalam Indonesia ini. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Indonesia dipenuhi dengan hutan, laut, yang di dalamnya pun terdapat banyak flora dan fauna, minyak bumi, gas, emas, batu bara, dan lain-lain. Sehingga sayang sekali jika tidak dijaga, apalagi sampai disalahgunakan. Yang ketiga ada tantangan dalam mempertahankan wilayah NKRI. Luas wilayah Indonesia adalah 1.916.906,77 km persegi. Sedangkan jika ditotal dengan lautnya, Indonesia bisa mencapai luas sampai 5 juta km persegi. Tentunya tidak mudah jika harus mengelola luas wilayah yang terdiri dari lautan dan daratan. Kondisi ini menyebabkan pemerintah kesulitan memberikan layanan kepada penduduk secara optimal. 2. Adanya kesenjangan antar daerah dan persebaran penduduk belum merata. Seperti kesenjangan yang dirasakan oleh penduduk daerah kota dan pedesaan. Di kota, mudah untuk mengakses internet dan fasilitas banyak yang memadai. Sedangkan di pedesaan sangat sulit untuk mendapatkan akses internet dan keterbatasan memanfaatkan fasilitas. Ketiga, ada peningkatan SDM, keragaman, dan isu keamanan. Dalam peningkatan SDM harus dilihat terlebih dahulu terhadap perkembangan zamannya dari keragaman kondisi geografis. Untuk meningkatkannya hanya perlu saling mengenal dan menghargai. Sama halnya di keragaman suku, bangsa, dan agama. Sedangkan dengan isu keamanan ini, Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara lain. Dengan upaya menyelenggarakan pengelolaan SDM, hal itu bisa menjadi kekuatan pertahanan negara yang menjadi salah satu poin penting dalam isu keamanan. Yang keempat, ada tentang menumbuhkan kesadaran untuk menjaga NKRI. Nah, poin di dalamnya ada keluarga merupakan awal dari proses menumbuhkan kesadaran dalam menjaga NKRI. Dengan dilanjut kepada lingkungan sekolah, masyarakat, dan media sosial. Dari keluarga, kita diajarkan kita ada di negara mana dan harus melakukan apa, bukan? Dari keluarga, kita diajarkan untuk merawat tanaman dengan penuh kasih sayang, membersihkan lingkungan atau halaman rumah, dan membersihkan tempat tidur. Nah, dari awal proses itulah kita semua akan menyampaikan perilaku kita di lingkungan, sekolah, ataupun masyarakat, ataupun media sosial. Karena hal itu akan tumbuh rasa peduli dalam diri kita. Seperti contohnya di kelas atau di sekolah, kita akan melakukan piket kelas, membersihkan taman sekolah, dan lain-lain. Begitupun di lingkungan masyarakat dan di dalam media sosial, kita bisa mengajak masyarakat untuk menjaga Indonesia mulai dari sampah. Dengan peran penting keluarga tadi, ada kesadaran yang tumbuh di dalam diri kita.
Oke, terakhir ada peran aktif peserta didik dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Tentunya dengan cara belajar dengan tekun, meningkatkan kapasitas diri, aktif berorganisasi, membantu satu sama lain, dan memperluas pertemanan. Dengan hal ini, kita bisa menjaga NKRI dalam peran aktif peserta didik karena kita adalah generasi muda yang harus mempertahankan negara kita. Nah, dengan melakukan hal itu, apa sih yang kita dapetin? Kita bisa meraih cita-cita kita seperti berbahasa asing. Berbahasa asing sangat diperlukan loh pada era sekarang. Dan selalu aktif dalam organisasi seperti mengikuti OSIS, PNR, ataupun Big Air, dan organisasi lain yang kalian sukai di sekolah. Dengan tetap saling menolong teman yang sedang mengalami kesulitan. Karena hal itu sangat perlu dimiliki oleh generasi muda era saat ini di Indonesia. Oke semuanya, terima kasih. Itu saja pengertian dari saya tentang bab 5 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.